Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, ketemu lagi bersama Bunda pada hari Kamis tanggal 2 September 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Bunda harap teman-teman tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan juga dalam keadaan semangat untuk belajar hari ini. Oke, teman-teman hari ini akan belajar tematik yaitu tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Tapi sebelum Bunda mulai pembelajaran hari ini, Bunda harap teman-teman belajarnya bisa lebih semangat nih. Jadi Bunda akan memberikan tepuk semangat dulu agar teman-teman di rumah belajarnya lebih semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, itu adalah tepuk semangat. Jadi teman-teman, Bunda harap teman-teman belajarnya bisa lebih semangat lagi ya. Oke, teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Bunda harap juga teman-teman sudah menyiapkan buku tematiknya terlebih dahulu. Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu agar teman-teman diberikan kemudahan untuk belajar hari ini. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran untuk belajar hari ini. Baik, Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui membaca teks, siswa dapat menemukan informasi penting pada bacaan dengan benar. Yang kedua yaitu PPKN. Dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menentukan contoh sikap bertanggung jawab di lingkungan beserta kegiatannya dengan tepat. Yang terakhir, melalui telaah, siswa dapat mengetahui sikap menghargai usaha ekonomi orang lain dengan benar. Lalu, apa yang akan teman-teman pelajari hari ini? Yaitu teman-teman akan belajar bahasa Indonesia mengenai informasi penting, lalu PPKN, contoh sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan IPS yaitu sikap menghargai usaha ekonomi orang lain. Oke, kita akan mengingat kembali teman-teman, karena pada sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai informasi dan juga cara menentukan informasi. Lalu kita akan mengingat kembali, siapa yang ingat apa itu informasi? Ya, betul. Informasi secara umum merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah diproses serta dikelola sedemikian rupa sehingga hal tersebut menjadi sesuatu yang mudah dimengerti serta juga dapat bermanfaat bagi penerimanya. Jadi yang harus teman-teman ingat, jika informasi ini datanya harus berdasarkan fakta ya teman-teman, tidak mengada-ngada. Oke, pada pembelajaran sebelumnya juga teman-teman sudah belajar bagaimana cara menentukan informasi penting berdasarkan bacaan. Masih ingatkah langkah-langkahnya bagaimana? Nah, cara agar kita memperoleh sebuah informasi penting dari teks, ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu membaca judul teks. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih judulnya apa. Setelah itu, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Jadi setelah membaca judul, teman-teman membaca isi teksnya. Itu harus dengan cermat dan hati-hati ya teman-teman. Tidak perlu buru-buru agar teman-teman bisa lebih memahami isi teks tersebut. Lalu yang ketiga, membuat daftar pertanyaan untuk setiap paragraf sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi dari teks. Jadi, setelah itu teman-teman membuat pertanyaan dan juga jawaban agar teman-teman mendapatkan informasi dari teks tersebut. Nah, untuk membuat pertanyaannya, yaitu teman-teman bisa menggunakan kata tanya. Siapa yang masih ingat ada kata tanya apa aja? Ya, betul, ada apa, kenapa, berapa, bagaimana, siapa, dan juga mengapa. Itu adalah kata tanya yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat daftar pertanyaan. Oke, agar teman-teman lebih memahami mengenai menentukan informasi penting berdasarkan teks atau bacaan, di sini Bunda sudah ada contoh, yaitu contoh
menentukan informasi dari teks bacaan. Di sini terdapat di halaman 154, teman-teman. Judulnya yaitu kebersihan lingkungan. Oke, Bunda akan bacakan ya. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap individu. Kesehatan lingkungan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan lingkungan harus tetap kita jaga agar selalu terhindar dari segala penyakit. Karena kesehatan benar-benar tak ternilai harganya. Saat sehat, kita sering lupa dengan nikmat Allah berikan. Akan tetapi, kita baru menyadari betapa sangat berharganya nikmat sehat saat kita merasakan sakit. Karena itu, kita harus rajin menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, serta menjaga kondisi lingkungan agar selalu dalam keadaan bersih dan sehat. Lingkungan yang sehat kadang berubah menjadi kotor disebabkan kita malas membersihkannya. Padahal lingkungan yang tidak sehat akan mudah mendatangkan berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang berbahaya yang mewabah adalah penyakit demam berdarah atau DBD. Penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sangat berguna bagi kita semua. Lingkungan yang bersih dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, sejuk, dan sehat. Beberapa fakta menjaga kebersihan lingkungan diantaranya terhindar dari penyakit, lingkungan terasa lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi bersih dan aman untuk dikonsumsi, dan hidup akan lebih tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ini dikutip dari http://bulelang.go.id. Oke, berdasarkan teks di sini, teman-teman, berdasarkan teks di samping, selanjutnya kita akan menentukan pertanyaan atau kita akan membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Nah, daftar pertanyaannya di sini sudah ada beberapa contoh ya, teman-teman. Di sini Bunda ada 2 contoh. Nah, daftar pertanyaan yaitu siapakah yang berkewajiban menjaga kesehatan baik tubuh maupun lingkungan? Jadi kita sudah membuat daftar pertanyaannya, kemudian kita menyiapkan jawabannya juga, yaitu semua individu wajib menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Lalu apa penyebab lingkungan sekitar terlihat kotor? Ini contoh pertanyaannya. Lalu jawabannya juga sudah kita tentukan, yaitu lingkungan yang kotor disebabkan kita malas membersihkannya. Nah, ini adalah contoh untuk menentukan informasi dari teks bacaan, teman-teman. Oke, teman-teman. Berdasarkan teks tadi dapat kita simpulkan bahwa betapa pentingnya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan juga kesehatan lingkungan. Nah, setiap orang memiliki tanggung jawab baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungan di sekitar. Nah, tanggung jawab terhadap dirinya itu bisa tanggung jawab terhadap diri sendiri, yaitu bisa kita menjaga kesehatan agar tetap sehat, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga melakukan olahraga secara rutin. Lalu, tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar, contohnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, terus juga melakukan kebersihan atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, masih ingatkah apa arti dari tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yang dilakukan dengan baik. Nah, perilaku tanggung jawab ini harus diterapkan pada diri sendiri, orang lain, pada masyarakat, pada bangsa, dan juga pada negara. Nah, ini adalah tanggung jawab, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap lingkungan? Jadi, apa tanggung jawab kita terhadap lingkungan? Oke, kita bahas ya, teman-teman. Jadi, salah satu cara kita bertanggung jawab terhadap lingkungan yaitu dengan bertanggung jawab terhadap upaya penanggulangan masalah sampah. Jadi, yang harus kita lakukan pertama ini yaitu harus menanggulangi masalah sampah, teman-teman. Karena sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan kerugian, seperti saluran tersumbat, timbul bau tak sedap, lalu menimbulkan bahaya banjir.
Oleh karenanya, sangat penting bila setiap warga ini memiliki tanggung jawab terhadap masalah sampah, agar lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Nah, di sini adalah contoh warga yang memiliki sikap tanggung jawab terhadap lingkungan, teman-teman, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Dan di sini adalah contoh warga yang tidak memiliki sikap tanggung jawab, yaitu membuang sampah di sungai. Ini yang akan mengakibatkan kerugian, teman-teman. Bisa terjadi banjir, lalu mengakibatkan lingkungan jadi tercemar. Oke, selanjutnya yaitu contoh sikap bertanggung jawab di lingkungan. Sikap yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Contoh kegiatannya yaitu menyapu halaman, menyapu rumah, bisa juga mendaur ulang sampah, dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Lalu yang kedua yaitu menjaga kenyamanan lingkungan. Contohnya yaitu saling bergotong royong agar lingkungan bersih, terus juga kerja bakti, dan juga tidak membuat kegaduhan di lingkungan, sehingga membuat warga lain ini merasa tidak nyaman kalau kita membuat kegaduhan. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu menjaga ketertiban lingkungan. Contoh kegiatannya yaitu tidak melanggar lalu lintas, terus juga mengadakan siskamling agar menjaga keamanan lingkungan. Lalu contoh berikutnya yaitu menjaga kebaikan, teman-teman. Jadi menjaga kebaikan ini yaitu nilai-nilai yang baik yang ada di lingkungan. Contohnya yaitu sikap toleransi, saling membantu, lalu menghormati orang yang lebih tua. Ini adalah nilai-nilai baik yang ada di lingkungan. Selanjutnya yaitu contoh sikap selanjutnya yaitu menjaga kerukunan lingkungan. Nah, contoh kegiatannya ini silaturahmi, terus menjenguk tetangga yang sakit, dan juga ketika ada masalah kita menyelesaikannya itu dengan cara bermusyawarah. Ini adalah contoh sikap tanggung jawab yang ada di lingkungan, teman-teman. Oke, sudah paham, teman-teman? Oke, teman-teman. Bunda akan bertanya kepada teman-teman nih. Pernahkah teman-teman memakan buah semangka? Rasanya seperti apa? Rasanya pasti enak kan? Manis. Lalu teman-teman pernah tidak memikirkan bagaimana proses berlangsungnya penanaman buah semangka ini? Oke, kita simak bersama-sama ya. Langkah pertama yaitu berasal dari bibit buah semangka, teman-teman. Ini bisa dibeli di toko bibit ya biasanya. Dan juga yang mengelola penanaman buah semangka ini yaitu para petani, teman-teman. Oke, setelah bibit sudah dibeli, kemudian tanah atau lahan untuk menanam buah semangka ini harus disiapkan dulu, teman-teman. Sudah diolah sebelum ditanam. Nah, setelah itu kalau sudah ditanam, barulah kita diberi pupuk agar lebih subur dan juga menghasilkan buah yang berkualitas. Sehingga nanti saat panen ini menghasilkan buah yang berkualitas dan juga hasilnya banyak, teman-teman. Nah, itu adalah proses contoh kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, betul. Nah, selanjutnya ketika sudah panen, nah kita akan disalurkan ke pedagang-pedagang di pasar atau juga ke swalayan-swalayan. Itu adalah contoh dari kegiatan, betul, yaitu kegiatan distribusi. Jadi kegiatan untuk menyalurkan barang. Nah, setelah itu barulah dijual ke pedagang. Nah, pedagang ini menjual buah semangka yang akan dibeli oleh bunda atau ayah teman-teman, sehingga teman-teman bisa menikmati buah semangka ini. Ini adalah contoh kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, betul. Nah, ternyata teman-teman, begitulah proses panjang sebelum menikmati buah semangka. Banyak pihak yang terlibat dalam prosesnya. Ada petani, penjual bibit, penjual pupuk, dan juga pengangkut buah. Ada juga yaitu pedagang, terus supir. Nah, itu adalah pihak yang terlibat dalam proses buah semangka itu, teman-teman. Nah, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, yang tadi itu kayak petani, pedagang, supir, itu adalah melakukan kegiatan ekonomi, teman-teman, yaitu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi contohnya petani bekerja
mengelola buah semangka tadi itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Contohnya untuk membeli makan, membiayai anaknya sekolah. Itu ya, teman-teman. Nah, ternyata ada bermacam-macam usaha yang dilakukannya. Jadi ada yang membuka usaha sendiri, ada pula yang bekerja pada orang lain. Ada yang menjadi petani, lalu ada yang menjadi nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, ada juga yang sebagai polisi, jaksa, tukang kayu, ada juga montir, montir bengkel, satpam, dan lain-lain. Nah, jadi itu adalah pekerjaan ya teman-teman, pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, pekerjaan atau usaha yang halal dalam memenuhi kebutuhan hidup harus kita hargai teman-teman. Karena keragaman usaha ekonomi ini bermanfaat untuk memenuhi keragaman kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menghargai pekerjaan orang lain. Karena dengan banyaknya keragaman pekerjaan ini atau keragaman usaha ekonomi ini juga untuk memenuhi kebutuhan yang beragam oleh manusia ini. Contohnya kayak teman-teman misalkan membutuhkan baju, berarti teman-teman juga membutuhkan tukang jahit. Ketika teman-teman ingin membangun rumah, teman-teman juga membutuhkan seorang arsitek untuk merancangnya. Nah, di sini adalah beberapa profesi ya teman-teman, yaitu profesi yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, lalu bagaimana sikap kita untuk menghargai usaha atau kegiatan ekonomi orang lain? Nah, sikap kita harus bagaimana teman-teman? Oke, kita simak ya. Sikap-sikap menghargai kegiatan atau usaha ekonomi orang lain yang dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. Kedua, memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang ketiga, membayar upah asisten rumah tangga tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Lalu yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, memuji hasil usaha orang lain. Yang keenam, menghargai usaha ekonomi orang lain dengan meniru sikap positifnya. Yang ketujuh, tidak merendahkan pekerjaan orang lain. Jadi walaupun pekerjaannya sebagai petani, sebagai satpam, itu memiliki manfaat untuk kebutuhan hidup teman-teman juga. Lalu yang terakhir, tidak mencela usaha orang lain. Ini adalah sikap menghargai kegiatan atau usaha ekonomi orang lain, teman-teman. Jadi kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Harus saling menghargai apapun pekerjaan atau usaha ekonomi orang lain. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman belajar di rumah. Tetap semangat ya belajarnya dan juga tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.